Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah luar biasa yang menjawab salam dengan semangat sudah mengaktifkan mic dan kamera. Yang belum mengaktifkan mic dan kamera semoga juga menjawab salam dengan baik ya. Karena untuk salam ini sekali lagi adalah doa, jadi siapapun, entah itu ustadz, entah itu orang tua, entah itu teman, diharapkan anak-anak menjawab dengan kesungguhan. Oke, karena itu doa untuk kita. Kita jadi saling mendoakan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan diskusi dan pembelajaran di pagi hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sehat semuanya? Halo? Sehat. Sehat, luar biasa. Semangat semuanya. Alhamdulillah sehat. Semangat semuanya. Semangat. Nana sekalian, sehat dan semangat. Ada yang malas? Ada yang... Tapi gimana Mas Albani? Oke. Ya, jadi rasa malas, rasa ragu-ragu, bimbang, dan khawatir itu adalah bisikan-bisikan dari setan ya. Jadi ketika anak-anak misalkan ragu, bimbang, malas, kemudian merasa was-was ketika melakukan sebuah kebaikan, itu artinya kita sedang dibisiki oleh setan. Nah, bahkan ketika sholat ini perhatikan. Ketika sholat biasanya Allahu Akbar, kemudian kita merasa, waduh, tadi wudhuku sudah benar atau belum ya? Tadi wudhuku sudah sempurna atau belum ya? Itu berarti bisikan dari setan. Maka kita harus hati-hati di situ. Oke. Baik, ini Ustadz pindahkan internetnya dulu. Kayaknya ini unstable ya. Apakah suaranya Ustadz putus-putus atau nyambung-nyambung? Nyambung. Yang penting tidak putus nyambung ya. Siap. Baik, saya tak ganti koneksi internet ini ya. Halo, ini siapa ini? Pak Rismi. Dana kalau nggak salah ya itu. Dana. Hai Mbak Dana. Siap. Ayo. Assalamualaikum Ustaz Dana. Waalaikumsalam. Oni. Masih gundul aja tuh kamu. Matikan video. Masih gundul. Ini Ustaz Dana video. Ini adik kelas yang sekarang simulasi AKM di lab komputer. Masih ingat lab komputernya? Enggak ingat. Masih lupa? Enggak ingat. Masih. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang flashback, belajar masa lalu ya. Jadi masa lalu kenapa harus kita pelajari biar kita lebih mantap menatap masa depan. Salah satunya adalah tentang penjajahan dan dampaknya ya. Jadi masa lalu itu seperti di spion, tahu spion? Halo? Tahu. Nah, kalau anak-anak naik mobil atau naik motor bersama orang tua, melihat spion itu kan hadapnya ke belakang. Nah, sesekali kita harus melihat spion itu biar apa? Biar kita ketika melangkah, ketika melaju itu yakin, oh ini jalanku yang aku tempuh benar, atau jalanku yang aku tempuh ini sesuai, tidak mengganggu jalan orang lain. Sama, ketika kita hidup di negara Indonesia, melihat sejarah bangsa Indonesia, biar apa? Biar tahu, oh kemarin di spion seperti itu Indonesia, maka ke depan harus lebih baik lagi. Ada pertanyaan dulu sebelum kita melanjutkan ke diskusi? Sekolahnya itu seminggu berapa kali? Nah, nanti itu setelah IPS ya, nanti akan disampaikan. Oke, kita fokus ke pembelajaran dulu. Ustaz, coba share screen dulu. Sudah tampak atau belum? Belum. Nah, sudah. Alhamdulillah ya. Ini
untuk materi kita di pagi ini fokus ke penjajahan dan persiapan proklamasi dulu. Oke. Materi 2 itu, Tat. Ya, materi 2 ada di halaman 80 tadi 92. Ya, 92, 93. Nah, untuk pertemuan hari ini kita fokus di persiapan kemerdekaan sampai nanti ke proklamasi. Oke, Indonesia dijajah oleh Belanda berapa tahun? Berapa? 3,5 abad. 3,5 abad. Itu berapa tahun? 350 tahun. 350 tahun. Ini berarti hampir 3 generasi ya kita dijajah. Kemudian setelah dijajah Belanda, dijajah oleh Jepang. Berapa tahun? 3,5 tahun. 3,5 tahun. 3,5 tahun. 3,5 atau 35 tahun? 3 tahun 5 bulan. 3 tahun. 3,5 ya. Nah, jadi kita dijajah oleh 2 bangsa, yaitu oleh Belanda dan juga oleh Jepang. Nah, tentunya ketika kita dijajah itu ada penjajahan ada Inggris dampaknya. Ada Inggris juga, Inggris, Prancis, Portugis. tergabung dalam sekutu ya, gabungan dari negara Eropa yang menjajah Indonesia. Kira-kira dijajah 350 tahun dan 3,5 tahun itu ada dampaknya tidak? Ada bekasnya tidak menurut anak-anak ini? Ada. Membekas ya. Bangunan yang itu Ya, kalau sekarang Benteng. mungkin yang fisik contohnya yang ada di Solo saja. Apa? Adanya benteng Vastenburg. Terus apa lagi? Contoh peninggalan di masa penjajahan. Borobudur. Kalau Borobudur Omah Lowo dan Omah Lowo. Omah Lowo, ya. Nah, artinya penjajahan yang dilakukan oleh Hotel apa itu Us yang Hotel apa tempat itu? di Surabaya itu? Ya, Hotel Yamato. Ya. Majapahit Us sekarang Majapahit. Ya, namanya diganti. Nah, penjajahan baik yang dilakukan oleh Belanda ataupun Jepang itu ternyata menimbulkan dampak atau akibat. Nah, baik kita lihat. Yang pertama, penjajahan dilakukan oleh Belanda secara politik. Ini dampak yang dirasakan oleh orang Indonesia atau saat itu disebut pribumi adalah wilayah kerajaannya diambil alih. Nah, ini. Jadi dampaknya wilayah kerajaan semakin sempit, diambil alih. Bahkan ada kerajaan-kerajaan yang hancur. Ini secara dampak politik. Jadi sebelum Indonesia merdeka, kehidupan Indonesia kan kerajaan-kerajaan. Datanglah para penjajah. Akhirnya apa? Kerajaan-kerajaannya ada yang hancur, ada yang wilayahnya semakin sempit, ada juga yang diambil alih. Ini secara dampak politik. Jadi hancurnya kerajaan-kerajaan. Oke. Lanjut. Dari bidang ekonomi. Ini kelas 5 kemarin sudah belum? Ini cuma Yang flashback. belum ya? kayak gini. Sedikit. Jadi untuk bidang ekonomi, dampak dari penjajahan Belanda adalah pengusaha menjadi aparatur pemerintah kolonial. Artinya, para pengusaha ini menjadi pegawainya penjajah. Sehingga mereka membayar upeti, harus membayar upeti. Kemudian penghasilannya diganti gaji. Jadi keuntungan dari usaha tidak boleh dinikmati pribadi. Harus dibayarkan upeti ke pemerintah gitu ya. Ini untuk secara ekonomi. Jadi kemudian dari segi sosial. Dampak penjajahan Belanda dari segi sosial ini adalah adanya kedudukan, perbedaan kedudukan. Di mana kedudukan untuk pribumi ini awalnya kan kedudukannya tinggi. Kemudian karena menjadi pegawai pemerintah, akhirnya mereka gajinya kecil. Jadi secara sosial ini kedudukannya berubah. Kalau di buku ini kan ada 3 kelas ya. Silakan dilihat di halaman 93. Jadi ketika penjajahan Belanda itu ada 3 kelas di masyarakat. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Maksudnya ada yang kelas atas, kelas menengah, sama kelas rendahan. Nah, kelas atas ini hanya oleh bangsa Barat dan orang Eropa. Kalau kelas 2 ini orang-orang timur seperti India, Cina, dan Arab. Nah, yang kelas rendah ini ditempati oleh masyarakat pribumi dan juga pegawai pemerintah.
Maka Apa adanya, bisa, Tat? nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya iya, karena orang Belanda menganggap kita ini sebagai bawahan. Nah, jadi orang Indonesia sebagai bawahan dari mereka. Itu dalam pandangan penjajah. Kan tuan rumahnya kita. Nah, kan aneh toh. Kita dijajah di negeri sendiri, ya. Dijajah di negeri sendiri. Jadi kita ibaratnya secara sosial seperti pembantu di rumahnya sendiri. Ada tamu datang ke rumah kita, tamu itu merebut rumah kita secara paksa, kita dijadikan pembantu di situ. Itu dampak sosialnya. Dan kita nggak bisa melawan saat itu. Melawan, bunuh, ya. Melawan Baru langsung bisa melawan tahun 19. ya, sejak adanya kebangkitan. Nah, jadi penjajahan itu seperti ada tamu ke rumah kita, merebut rumah kita. Nah, itulah penjajahan. Itu. Sama dengan tidak enak. Ya, sama dengan tidak enak gitu ya. Ya, benar sekali Mas Faris. Kemudian di bidang budaya, nah ternyata di bidang budaya juga menimbulkan dampak. Ini salah satu dampaknya adalah tata cara kehidupan, bahasa, cara bergaul, cara berpakaian. Sampai saat ini masih terasa ya, kita secara tidak langsung masih dijajah. Secara tidak langsung. Misalkan kita pakaiannya ada yang Secara ikut budaya teknologi. barat. Nah, kalau teknologi kita masih jelas, masih kalah ini ya. Dan ini kan ada yang ikut-ikutan suka yang pakaiannya buka-bukaan. Padahal buka-bukaan itu kan kebiasaan orang Eropa. Kalau orang Timur kan suka yang tertutup, gitu, menutup aurat. Kalau orang Eropa suka yang membuka aurat, gitu ya. Nah, itu salah satu penjajahan di masa sekarang. Kalau Indonesia campur. Nah, Indonesia masih bimbang, campur, masih ikut-ikut gitu ya. Nah, itu dari segi bidang budaya. Dari segi pendidikan, nah ini. Dulu ketika zaman penjajahan, itu yang bisa sekolah itu hanya orang-orang tertentu, tidak semua orang. Nah, ini tidak semua rakyat. Saya bangsawan. Jadi hanya bangsawan, anaknya pegawai, anaknya pejabat itu yang merasakan pendidikan. Kalau sekarang kan siapapun berhak mendapatkan pendidikan. Bahkan yang tidak sekolah sekarang justru didukung oleh pemerintah. Kalau misalkan tidak mampu sekolah, sekarang kan ada, kalau di sekolah negeri ada bebas biaya untuk anak-anak yang kurang mampu. Itu dari segi sekarang. Kalau dulu nggak bisa. Walaupun dia mampu, tetapi kalau dia bukan anak bangsawan, anak raja atau pengusaha nggak bisa sekolah. Ini dari segi pendidikan. Oke, itu untuk dari penjajahan Belanda selama 350 tahun. Jadi kebebasan kita terbatas. Oke, Jajah Jepang tambah itu lagi. sebelum kita masuk ke Jepang, sebelum masuk ke Jepang ada yang ditanyakan dulu untuk dampak penjajahan dari Belanda. Halo? Tidak ada? Nah, jadi setelah terjadinya Perang Dunia I, Perang Dunia I itu kan antara blok Barat sama Timur. Antara Eropa dengan Asia. Saat itu Jepang dan juga melawan Barat itu sekutu. Amerika, kemudian Belanda dan kawan-kawan. Ternyata di Perang Dunia I ini dimenangkan oleh pihak Jepang. Nah, Perang Dunia I loh ya. Jepang menang. Akhirnya wilayah-wilayah yang dijajah oleh Belanda itu diambil oleh Jepang. Nah, Belanda terusir dari Indonesia. Akhirnya Indonesia dikuasai oleh Jepang. Jadi pertanyaannya, kenapa kok para penjajah itu sangat ingin menjajah Jepang? Menjajah Indonesia, mohon maaf. Kenapa Indonesia itu menjadi kaya rebutan? dengan rempah-rempah. Ya, kaya rempah-rempah. Yang kedua, Memiliki emas. Tambang. ya banyak tambang-tambang emas, sumber daya alamnya luar biasa. Apalagi, kenapa Indonesia menjadi Hasil rebutan? laut. Udah jatuh domba. Gimana? Udah jatuh domba kata aku, benar nggak itu? Ya, itu salah satu metodenya, mudah diadu domba karena ada kerajaan-kerajaan yang lain. Tadi ya. Terpecah belah. Jadi karena sumber daya alam di Indonesia itu luar biasa, tanahnya subur, dilalui garis khatulistiwa, kemudian rempah-rempahnya luar biasa, maka
para penjajah ini memperebutkan Indonesia. Nah, maka setelah Belanda terusir dari Indonesia, datanglah Jepang. Tetapi Jepang model penjajahannya berbeda dengan Belanda. Modelnya apa? Ingat prinsipnya Jepang? Kelas 5. Jepang adalah cahaya Asia. Kemudian Jepang adalah pemimpin Asia. Masih ingat? Masih. Jadi Jepang menjajahnya secara halus. Jadi berusaha menjajah tetapi biar masyarakat tidak terasa terjajah. Nah, maka awal-awal kedatangan Jepang, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Nah, jadi Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Itu janji Jepang. Tapi masih Ya. lama. Kemudian ternyata selama 3,5 tahun itu tidak segera diberikan. Artinya tidak langsung. Ya. Mau Tapi dikasihnya September tapi karena dibom atom ya, jadinya. Jepang berusaha menguasai Indonesia. Akhirnya menimbulkan dampak negatif juga. Nah, ini, kalau pada zaman Jepang itu melarang adanya kegiatan berbau politik. Nah, ini ditandai dengan pembubaran organisasi-organisasi politik. Kalau Belanda tadi kan menguasai kerajaan. Nah, kalau di zaman Jepang ini sudah bukan zaman kerajaan lagi, tapi lebih modern. Jadi beberapa kerajaan sudah hilang, tinggal beberapa kerajaan-kerajaan yang ada seperti di Jogja, Solo, kemudian daerah-daerah. Nah, maka Jepang melarang organisasi politik. Ini dampak negatifnya. Kemudian secara dampak ekonomi. Nah, di zaman Jepang ini ada kerja paksa. Namanya Romusa. Kalau di zaman Belanda namanya apa? Kerja paksa, Rodi. Jadi kerja paksa itu masyarakat seperti wajib bekerja dengan digaji rendah. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau harus mau. Nah di zaman kalau nggak dihukum, disiksa, dihukum mati ya. Jadi untuk dampak ekonomi di saat penjajahan Jepang itu semua pekerja atau kegiatan ekonomi itu dilakukan untuk kepentingan perang. Jadi seluruh sumber daya alam, bahan mentah itu biar mendukung perangnya Jepang. Oke, itu dampak ekonominya. Kalau tadi di zaman Belanda kan pengusaha digaji rendah. Kalau di sini ini lebih parah lagi ya, jadi krisis ekonomi. Jadi mending Belanda ya gitu. Ya, zaman Belanda diwehi gaji. Kalau di sini semuanya digunakan untuk kepentingan perang. Oke, kemudian dari segi sosial. Nah, ini pers ini diawasi dan dibatasi ketat. Jadi televisi itu nggak boleh asal menyiarkan, radio tidak boleh asal menyiarkan. Kalau radio menyiarkan hal-hal yang membangkitkan semangat orang Indonesia, semangat untuk bangkit, itu nggak boleh. Jadi semangat untuk bersatu itu nggak boleh. Kalau Belanda terbatas, tapi ini malah nggak boleh. Malah ini nggak boleh nih, sangat ketat ini ya. Tidak terdapat pers yang bersifat independen. Independen itu berdiri sendiri. Jadi persnya radio, surat kabar itu tidak boleh memberitakan keburukan Jepang. Harus memberitakan yang kebaikan-kebaikannya. Oke. Kebaikannya us. Ya, kebaikannya bahwa Jepang menjanjikan apa itu kemerdekaan. Jepang itu tapi baru 3 tahun Asia. kemudian. Ya, tapi baru 3 tahun Secara kemudian. tidak sengaja. Oke, kemudian dari segi pendidikan, ini justru jumlah sekolahnya menurun. Saat zaman Belanda, sudah ada 21.500 sekolah. Itu zaman Belanda. Tetapi pada zaman Jepang ternyata menjadi 13.000, jadi lebih sedikit lagi. Nah, akibatnya apa? Jumlah muridnya juga terbatas. Nah, akibatnya apa lagi? Jadi buta huruf. Nah, ini pada saat zaman Jepang. Kalau zaman Belanda tadi masih boleh sekolah, tetapi hanya anak-anak bangsawan, anak-anak raja. Anak-anak bangsawan bisa ngajarin. Ya. Kemudian kalau di sini lebih parah lagi. Kemudian dari segi militer, ini yang beda. Kalau dari segi militer di Jepang ini, di zaman penjajahan Jepang, karena hukumannya sangat keras terhadap siapa saja yang melanggar. Pokoknya hukuman mati, ya. Kalau di zaman Belanda kan selain hukuman mati, us.
Ya kalau di Belanda kan tadi diikutkan kerja paksa. Kalau di sini hukuman mati ya. Di zaman penjajahan Jepang. Oke, jadi intinya penjajahan itu tidak enak ya. Penjajahan itu tidak Intinya. enak. Makanya para pemuda, para tokoh bangsa saat itu bagaimana caranya bisa cita-citanya satu, keluar atau bebas dari penjajahan. Pokoknya cita-citanya satu itu ya saat itu. Nah, bagaimana biar generasi ke depan tidak dijajah. Nah, maka semangatnya semangat bersatu untuk melawan penjajahan. Nah, maka adalah yang namanya pahlawan perintis kemerdekaan. Jadi beberapa tokoh yang berusaha keras untuk membebaskan dari penjajahan. Nah, ini yang paling terkenal. Kenal ini siapa? Jenderal Jenderal Sudirman. Ya, terkenal dengan hormatnya. Jenderal. Ini perintis TNI awal ya. Kemudian sampingnya berpeci pakai kacamata. Ya, Iya, Cadewantara. Cadewantara. Ini melalui pendidikan. Kalau ini melalui militer, terkenal dengan perang gerilya. Kalau Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan. Yang sampingnya R.A. Kartini, Raden R.A. Ajeng Kartini. R.A. Kartini ini lewat membangkitkan semangat perempuan untuk semangat dalam belajar, semangat dalam melakukan perlawanan ya. Kalau yang ada di uang berapa ini? Kapitan Patimura. Kapitan Patimura. Patimura. Ini dari daerah Sulawesi ya. Yang Maluku. berserta Pangeran Diponegoro. Diponegoro. Yang Salah sampingnya dia banyak. Ya, dia enggak sih. Cuk, Nyadin atau enggak Cuknya? ya, Ya. tapi ini mohon maaf tidak berkerudung ya. Sebenarnya ada yang berkerudung ya. Tapi kita cari-cari belum ketemu nih. Kemudian pendiri Muhammadiyah juga termasuk pahlawan perintis kemerdekaan siapa? Pendiri Muhammadiyah? Iya sih. Ya, Ki Haji Ahmad Dahlan. Pendiri Nahdlatul Ulama? Lupa, Us. Hasyim Asy'ari ya. Nah, itu. Hasyim Asy'ari itu satu ibaratnya satu sekolah dengan Ki Haji Ahmad Dahlan, tapi cara berjuangnya yang berbeda. Nah, inilah tokoh-tokoh yang berusaha, sebenarnya banyak tokohnya ya. Tapi ini yang saya tampilkan yang terkenal-terkenal. Karena nanti yang ditanyakan juga yang terkenal-terkenal aja. Sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, dengan adanya perjuangan para pahlawan perintis kemerdekaan, kemudian pemuda-pemuda saat itu, maka semangatnya yang timbul adalah semangat untuk merdeka. Nah, salah satunya adalah untuk segera proklamasi. Nah, di sini kemudian sejak tahun 1945 ini fokusnya semangat untuk proklamasi. Maka ada namanya persiapan kemerdekaan. Nah, persiapan kemerdekaan yang pertama ini dibentuk BPUPKI. Ini yang bentuk siapa BPUPKI? Jepang. Siapa yang membentuk BPUPKI? Jepang. Ya, Jepang. Sebagai upaya tadi mewujudkan janjinya bahwa dia mau memberikan kemerdekaan, dia membentuk BPUPKI. Nah, di BPUPKI ini diresmikan 29 April 1945. Kemudian dari BPUPKI ini nyambung dengan materi PPKN kemarin. Lahirlah apa? Sidang-sidang BPUPKI. Lahir apa? BPUPKI. Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta atau Dasar Negara. Kemudian diubah namanya atau diganti menjadi PPKI pada tanggal 7 Agustus. Nah, kemudian di tanggal ini ya, tanggal 6 dan 9 Agustus itu kan terjadi Perang Dunia Kedua. Kalau tadi Perang Dunia I dimenangkan oleh Jepang, nah di Perang Dunia II ini dimenangkan kembali oleh Sekutu, oleh Belanda. Nah, kemudian Jepang diultimatum, dibom. Dua kota yang sangat penting, Hiroshima dan Nagasaki, berturut-turut tanggal Karena 6 banyak dan itu, 9. karena banyak pangkalan militernya. Ya, karena di sana banyak pangkalan militer. Kemudian peristiwa itu mendorong Jepang menyerah kepada Sekutu.
Belanda dan kawan-kawan. Tanpa syarat. Menyerah tanpa syarat. Akhirnya Indonesia kan terjadi kekosongan nih. Terjadi kekosongan. Kekosongan itu maksudnya Jepang sudah menyerah ke sekutu, Belanda belum datang ke Jepang. Nah, maka di Indonesia kosong, tidak ada yang menjajah ini. Maka para pemuda mendesak Bung Karno dan Hatta untuk segera proklamasi. Nah, kemudian kalau Pak di Ahmad kan bisa. ya, ini sebelum datang Belanda lagi ke Indonesia, ya segera proklamasi. Jangan menunggu janji Jepang. Karena Jepang kan sudah menyerah. Jepang kan masih berjanji, tetapi Ya dia sudah terserah kalah. saya Gitu kan ya. kapan itu ya merdekanya. Oke. Nah, akhirnya untuk mematangkan proklamasi, Bung Karno dan Bung Hatta ini diungsikan atau diculik ke Rengas Dengklok. Ya, kalau sekarang Tangerang, Rengas Dengklok itu oleh para pemuda. Karawang, dekat Karawang. Ya, dekat Karawang. Jadi di peristiwa Rengas Dengklok inilah para pemuda mendesak kepada Bung Karno dan Hatta untuk segera proklamasi dan tidak lagi percaya dengan janji Jepang. Oke. Itu inti dari peristiwa Rengas Dengklok, biar tidak terpengaruh Jepang kembali. Kemudian setelah peristiwa Rengas Dengklok dilanjutkan perumusan naskah proklamasi. Nah, dari Rengas Dengklok ini kembali ke Jakarta jam 11 malam ini ya. Jam 11 malam pergi ke rumahnya siapa yang terkenal? Laksamana Taib, Laksamana Tempat perumusan proklamasi. Tadashi. Ya, Laksamana Tadashi Maeda. Maeda Tadashi atau Tadashi Maeda? Tadashi Maeda. Kayak Ya. kalau misalnya di Jepang namanya apa? Maeda Tadashi Jepang. Maeda Tadashi. Kalau di Jepang Ya, kok mungkin kalau di Jepang kan dibolak-balik. Di Jepang namanya Ustadz menjadi Supardi Agus mungkin ini ya. Hasna Amira seperti itu. Jadi kalau di sana dibolak-balik namanya mungkin. Nah, ini sesuai arahan dari Ahmad Subarjo. Jadi Tadashi Maeda ini orang Jepang tapi yang pro dengan perjuangan bangsa Indonesia. Paling tahu. Ya, paling tahu. Ya, kemudian kata proklamasi ini sumbangan dari siapa proklamasi? Halo Mas Fadil, kata proklamasi sumbangan dari siapa? Sumbangan dari siapa? Gak baca. Kenapa kok namanya proklamasi, tidak pengumuman kemerdekaan atau yang lain? Tambahan deh kalau pengumuman kemerdekaan. Kalau pengumuman kemerdekaan kan kurang keren ya. Nah, maka Proklamasi dari Soekarno. dari Soekarno, Pak Soekarno menyumbangkan kata untuk memproklamirkan atau mengumumkan kemerdekaannya dengan nama proklamasi. Ada di film. Kan ada di film. Kalimat pertama ini sumbangan dari siapa? Soeharto kalau nggak salah. Muhammad Hatta. Salah. Ahmad Subarjo. Salah Proklamasi. Bunyinya gimana proklamasi? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Oke. Kemudian hal-hal hal-hal yang lupa akan diatur kemudian. Jadi kalimat pertama ini sumbangan dari hal-hal Ahmad perpindahan Subarjo. kekuasaan. Kemudian yang kalimat terakhir sumbangan dari Hatta. Ini kalimatnya pendek, tidak terlalu panjang ya untuk yang proklamasi. Kemudian teksnya diberi saran dan sedikit perubahan oleh Soekarni. Soekarni ini laki-laki ya, Soekarni. Kelihatannya perempuan. Ini kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. Oke, Jakarta 17 Agustus atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Terus langsung. Oke. Kemudian yang mengetik ini Sayuti Melik. Nah, kemudian ada Soekarni, perbedaan banyak ada beberapa perbedaan. Kemudian yang usul untuk menandatangani teks tersebut Soekarno-Hatta adalah Soekarni lagi. Jadi Soekarni usul, biar yang menandatangani adalah Soekarno-Hatta. Nah, ini dari jam 11 malam
sampai subuh ini nggak tidur ya, menyusun naskah proklamasi. Luar biasa. Jadi para pendiri bangsa ini tidak mengenal rasa Saya Melik ngantuk. salah terus itunya ngetiknya. Ya, karena kan ini waktunya terbatas. Mulai dari pagi, Rengas Dengklok, kembali ke Jakarta, kemudian merumuskan proklamasi. Terus salah terus akhirnya Nah, diganti coba Nah, sedikit. kemudian proklamasinya dilaksanakan di rumahnya Soekarno. Di mana alamatnya? Balai Pegangsaan Timur nomor 56. Ya, Jalan Pegangsaan Timur. Nah, ini disepakati dibacakan 10.00 WIB. Kemudian yang ditugasi menyebarkan adalah BM Dia. BM Dia ini juga laki-laki loh ya. BM Dia. Kelihatannya perempuan. Kelihatannya Kenapa tetap perempuan. kok nama-nama Jawan Dio laki-laki? Ya, beda-beda gitu ya. Laki-lakinya kayak perempuan semua. Nah, kemudian Loh, akhirnya yang saling perempuan simulasi hanya dulu, ini perempuan Fatmawati. Ya, Fatmawati ini perempuan yang menjahit bendera yang dikibarkan Ya oleh sudah pantas Latat. Kalau Fatmawati. laki-laki tambah aneh. ya, pengibar bendera pertama namanya adalah Suhud dan Latif Hendraningrat ya. Latif Hendraningrat, dua Nah, orang ini kayak yang gitu kan kayak itu. kayak orang kerajaan. Hendraningrat gitu ya. Oke, kemudian setelah proklamasi, selanjutnya yang terakhir adalah disebarluaskan berita proklamasi. Dulu belum ada HP smartphone, sehingga penyebaran proklamasinya Ya belum yang itu nemu melalui HP itu, yang radio. HP baru tahun berapa? Alat komunikasi yang saat itu luar biasa adalah radio. Nah, ini melalui siaran radio dari kantor berita Dumai. Disegel, disegel. Jepang yang tersisa di Indonesia, saat itu yang masih tersisa di Indonesia, ini mendengar berita ini melarang penyiaran berita proklamasi, ya, sampai disegel. Kemudian para pemuda membuat alat pemancar baru. Intinya pokoknya sejak 17 Agustus Indonesia tidak ada yang menjajah. Maka siap perang, berani perang, lebih baik mati daripada masih terjajah. Itu. Oke, itu Slogan yang untuk terkenal, merdeka atau mati. ya merdeka atau mati diungkapkan oleh siapa tokohnya? Apa? Yang mengungkapkan merdeka atau mati dari Surabaya. Bung Tomo. Bung Tomo. Bung Tomo. Oke. Diabadikan Bung Tomo menjadi apa kalau di Surabaya? Nama apa? Apa us? Nama Bung Tomo diabadikan kalau di Surabaya ada yang jadi rumah sakit, ada yang Oh jalan. ya us ya ngerti Banyak ya. Yang banyak di Surabaya, soalnya saya dari Surabaya us. ya. Jadi mengabadikan nama-nama pahlawan bisa dijadikan nama jalan, nama rumah sakit untuk mengenang Rumah sakit dokter siapa itu yang pendiri organisasi apa ya? Budi Utomo. Ya. Oke. Demikian untuk sekilas dampak penjajahan dan perumusan proklamasi. Silakan kalau yang mau bertanya. Ustaz, Wow. mau tanya. Oke, Mbak V dan Mbak Aisyah Fira silakan. V dulu, Us. Ya, Mbak V dulu silakan. Ustaz, kalau dari kita agak merdeka itu apa yang terjadi, Tat? Gimana? Yang penjajah gitu loh. Nggak dijajah gimana yang terjadi? Bisa diulangi? Kalau merdeka itu penjajah yang jajah kita itu gimana? Kita tinggal gimana, Tat? Kalau merdeka itu diberi penjajah? Bukan yang menang itu penjajah itu loh, Tat. Yang menang itu penjajah, yang menang Jepang itu Ya loh. siap-siap selamanya kita agak kayak gini. Ya. Jadi kalau waktu Perang Dunia II itu yang menang Jepang, ya maka kita perjuangannya masih panjang gitu ya. Nah, saat itu makanya Kita masih kalau perang kita sampai kembali ke sekarang. pembukaan undang-undang, coba. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Pernah baca. Kemudian alinea 3. Alinea 3 ada ingat? Atas berkat bunyinya gimana? Apa us? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah,
Maka di situ titik poinnya. Maka Allah sudah intinya para pejuang saat itu mengakui bahwa kesempatan kemerdekaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak semerta-merta hanya perjuangan Indonesia saja, tapi apa? Atas berkat Allah yang Maha Kuasa. Jadi intinya mengakui bahwa perjuangan bangsa Indonesia tanpa adanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan terwujud. Nah, maka di sana titik poinnya dari bangsa Indonesia tidak boleh jauh dari sisi religius. Nah, Jenderal Sudirman ini kalau dalam filmnya, dalam ceritanya itu salah satu jenderal yang dia itu tidak lepas dari wudhu. Ketika dia batal wudhu, wudhu lagi. Batal wudhu, wudhu lagi. Nggak ada air, tayamum. Terus menjaga kesuciannya selama berjuang. Nah, ini kan luar biasa. Kalau kita wudhunya paling sering adalah ketika mau sholat. Itu mending ya. Tapi kalau bisa Kalau setiap misalnya saat. pas perang gitu mas perang gitu tuh. Kalau pas perang ya tetap dijaga kesuciannya. Berarti pas perang tayamum dong, Dad? Iya, kan bisa tayamum. Pas kena darah gimana, Us? Kalau Pas kena darah. kena darah, darah kita kan tidak najis ya. Bukan Darah kita itu ya tidak kan pas najis. perang kan biasanya Ya. darah orang lain kan kena juga. Darah orang lain, darah itu najis atau tidak? Tidak tahu. Kalau nggak salah, kalau misalnya najis. bajunya berdarah nggak boleh sholat deh, Dad. Itu maksudnya darah haid. Kalau darah kita sendiri. Enggak. Kalau Bukan darah kita gitu. sendiri ya darahnya dibersihkan. Yang najis itu kan nanah ya. Yang najis itu nanah. Nanti bisa diperkuat oleh Iqbal. Jadi kalau terkena darah orang lain maka darah itu dibersihkan. Ya. Berarti nggak najis, Dad. Ya. Yang najis itu kan darah haid, darah kotor. Kalau darah ketika perang itu kan kalau misalkan posisi perang, kemudian sudah waktunya sholat, maksudnya harus dibersihkan dulu gitu ya. Bahkan kewajiban, kalau kena baju, ya tetap nggak apa-apa. Salah satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam masa apapun kan sholat. Itu dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan ya. Mau itu perang, mau itu dalam keadaan badannya sakit, kalau dia masih sadar, harus tetap melaksanakan. Nah, Jenderal Sudirman mengambil semangat dari Nabi Muhammad. Ketika perang tetap melaksanakan sholat. Ketika perang tetap menjaga kesucian. Ya. Oke. Gimana? Kalau koma gimana? Kalau koma loh, koma ya beda. Koma itu kan nggak sadar. Jadi batas terakhir seseorang masih sholat itu ketika dia masih sadar ya, walaupun dia tidak bisa. Koma udah nggak sadar. Kalau koma kan nggak sadar. Koma itu kan koma di antara itu bermimpi nggak sih, Tat? Wallahu alam kalau koma itu. Ustadz belum merasakan. Tapi kalau pingsan sudah, itu ya. Kalau pingsan sudah beberapa kali merasakan. Pingsan gimana rasanya? Pingsan bisa mimpi nggak, Tat?